Hello, class. Good morning. It's nice to talk to you again. Oke, di sini Miss bantu jelaskan lagi mengenai reviewing. Jadi, untuk minggu ini kita bahasannya mengenai reading ya. Jadi Miss akan buat, jadi ganti-gantian. Next week kita fokus on. Jadi di reading ini juga ada strateginya sebetulnya. Ini juga kalian harus pelajari. Untuk apa? Biar kalian nanti lebih terbiasa membaca teks-teks dalam bahasa Inggris kan. Apalagi kalau kalian misalnya nanti mengambil tes TOEFL atau semacamnya. Atau bahkan sering ya ujian atau apa, itu kalian mendapatkan reading comprehension. If you don't know the strategy or the techniques, uh, get the meaning of the context, itu mungkin jadi belum terbiasa ya. Dan bisa jadi apa namanya skill yang paling lama kamu bisa kuasai untuk reading. Terdengar mudah, namun kalau kamu tidak terbiasa membaca ya sulit juga. Makanya dalam hal ini juga kalian harus lebih sering membaca, dapatkan banyak vocabulary dan juga harus tahu strateginya. Di sini Miss jelaskan dari awal ya, jadi dari dasar lagi nih. Pertama dari preview. Mungkin dari semester lalu sudah pernah belajar tentang strategy dalam reading ya. Di buku-buku yang Miss berikan waktu itu juga ada kan mengenai previewing, scanning, ya so. Nah, tapi di sini misalkan jelaskan lagi kita satu-satu. Dan misalkan kalian setiap unit yang pelajari itu paham ya dan bisa dipraktekkan biar tidak hanya teori aja. Oke? Jadi intinya kalau preview ini kamu kan skill intisari ya atau kamu mendapatkan gambaran dulu terhadap teks sebelum kamu baca secara detail per kata kalimatnya ya. Jadi kamu coba bisa kamu lihat teks seperti ini. Kamu tidak harus membaca semuanya per kata, tapi dari sini kamu bisa lihat apa gitu. Jadi kamu lihat dari judulnya, terus kamu lihat dari kamu hanya lihat dari first sentence atau last sentence gitu. Misalkan kamu bisa previewing ya dari teks ini, oh bisa sih ini teks tentang apa. Mendukung dari judulnya, dari gambarnya, seperti itu. Ya, misalnya kamu lihat ini, terus kira-kira apa informasi yang terdapat pada teks ini? Tanpa kamu harus membaca secara detail. Terus how do you know it? Ya kamu lihat dari judul, dari gambar, dari apa kayak angka, apa yang buat kamu langsung tahu kesimpulannya tentang apa sih. Gitu. Ini adalah strategi dalam membaca yang paling dasar ya. Jadi previewing dulu. Oke, nanti ada step-step lanjut untuk minggu depannya. Nah, jadi previewing ini kalau kalian bisa baca ya, ini adalah salah satu strategi. Jadi kamu gunanya mereview ini atau preview ini recall the knowledge ya yang kita sudah tahu sebelumnya sebelum membaca. Jadi kemungkinan misalnya kamu lihat teks ini, kamu tahu tentang diagnosis atau bisa menebak lah intinya tentang apa seperti kan. Jadi kamu recall the knowledge ya yang kamu sudah tahu sebelum baca teksnya. Lalu kamu misalkan bisa dapat the idea of what the text is about and how to understand it better. Jadi usahakan kamu bisa dapat juga ini tentang apa ya atau apa nih idenya dari teks ini. Ya. Sebenarnya kita menggunakan previewing ini dalam baca setiap teks ya. Kalau kalian perhatikan, kalian baca teks apa, pasti yang kalian lihat apa? Judulnya, terus kalau ada gambar, dan kalau ada subheading gitu. Itu juga kamu melakukan previewing namanya. Jadi tentu previewing ini sangat mendukung ya. Terus kan apakah teks tersebut itu sesuai yang kita cari atau yang kita ingin baca. Tuh, ya. Saya kamu previewing apa sih selama ini sehari-hari? Saya kamu membaca apa? Boleh nggak kita akan sendiri ya di sini. Terus bagaimana nih atau jangan begini? Kenapa kita harus mereview teks? Nah, tadi ini sudah katakan juga kan untuk mendapatkan ide dari teks yang akan kita baca. Atau kita juga bisa membuat prediction tentang teks tersebut. Jadi reviewing ini bisa kamu gunakan untuk membaca teks yang lebih apa ya lebih lancar lah karena kita bisa manage kan to understand and make connection even before we read it. Kalau kamu sendiri melakukan previewing itu alasannya apa?
boleh kamu utarakan sendiri ya alasannya apa. Terus kapan kita harus preview? Nah, di sini juga jelaskan juga. We can actually use previewing before and during reading the text. Jadi bukan hanya before aja, tapi bisa juga selama membaca. Normally we preview when. Biasanya kita preview itu untuk saat apa sih atau kapan? Pasti pertama, when we want to decide whether the text is what we are looking for. Apakah ini teksnya yang kita cari ya? Mungkin kalau kamu ke toko buku, lihat buku, kamu kan previewing dulu nih. Oh, ini materi yang saya butuhkan atau buku yang saya butuhkan judulnya ini atau apa gitu kan. Terus you want to get the general idea of the article structure. Kamu dapatkan apa namanya ide pokoknya lah atau ide pokoknya atau general idea-nya dari artikel tersebut. Atau bisa juga kamu menggunakan previewing ini untuk identify information dari teks yang kamu butuhkan dan mana yang kamu tidak butuhkan. Pasti sering dong kamu misalnya baca teks, oh halaman ini saya butuh nih, terus halaman berikutnya saya sudah tahu, misalnya sudah paham atau butuh dibaca lagi. Next itu kan itu juga disebut previewing, bisa paham ya. Do you also preview before reading a text? Nah, kamu biasanya suka preview nggak kalau sebelum baca teks? Ya, saya rasa pasti semua orang mereview ya, mempreview untuk teks itu sebelum membaca. Jadi bagaimana nih cara previewnya? Pertama, kamu lihat sini, focus on examining the title. Judulnya pasti kamu baca duluan kan, terus author detailsnya kalau ada, terus reading the abstract kalau ada abstraknya. Terus kamu bisa juga analyzing parts of the text that carry important information, such as main and subheadings. Misalnya kalau dalam teks kan ada judul-judul lagi ya, itu namanya subheadings kan. Terus kalau ada text summary-nya, atau ada cited information, misalnya teks yang di-highlight atau ditandai ya. Atau kalau misalnya kamu ada gambar dalam teks itu, kamu bisa fokus ke gambarnya, table, diagram, or information about them. Karena biasanya informasi tersebut itu membantu kita menjelaskan proses dari teks itu. Ya. Atau kamu bisa juga fokus on reading the first sentence in every text. Nah, kamu sendiri bagaimana nih kalau dalam mereview teks? Ya. Apa yang kamu lakukan kalau di preview teks? Lalu nih, misalnya nih contoh ya, ada teks ini. Kamu belum baca secara detail ya, misalnya siapa, tapi dalam melihat teks ini, apa yang kamu preview? Bagaimana kamu preview teks ini? Mungkin pertama, kamu pastinya lihat dong judulnya apa. Oh, pasti ini tentang history, teaching history. Terus, apa nih yang kamu perhatikan lagi? Sini kan nggak ada subheading. Jadi kamu bisa membaca setiap paragraf, kalimat pertama setiap paragraf ya. Sini, oh tentang ini. Walaupun kamu belum baca secara menyeluruh, tapi kamu sudah bisa get the idea, the general idea of this text. Okay? Nah, terus coba kamu tantang diri sendiri. Misalnya kamu pertama preview tanpa membaca semuanya ya. Terus kamu baca lagi secara keseluruhan setiap kalimat di setiap paragraf ini. Cari perbedaan dan persamaan. Apa yang kamu dapat sebelum dan sesudah ya membaca. Oke, sebelum membaca berarti kamu masih preview. Kalau kamu sudah baca, berarti apa bedanya? Oke, kamu boleh list di sini perbedaan dan persamaannya apa. Pasti ada dong persamaannya. Kita sama-sama tahu ternyata topik yang dibahas ini itu misalnya prediction kamu tentang teks ini. Lalu perbedaannya kamu jadi lebih tahu apa nih misalnya untuk istilah apa atau informasi apa yang didapat dari teks ini. What do you feel after reading the article? Setelah mendapatkan informasi secara lebih lengkap mengenai artikel ini, apa yang kamu rasakan? Dapat lebih mengetahui mengenai teks tersebut. Oh, ternyata teks ini berisi informasi hal ini, misalnya yang belum saya tahu sebelumnya.
contoh lagi. Jadi kalau untuk teks itu pastinya nggak harus yang teks panjang seperti ini ya. Bisa juga teks singkat, teks yang modelnya seperti ini, yang tidak full words ya. Misalnya ini adalah menu. Kamu bisa baca teks menu sini. Kalau kamu preview teks ini, apa yang kamu lihat? Pastinya langsung kamu lihat judulnya kan. Terus subheadingnya ada starter, ada pizza, terus ada pasta, burger, breakfast. Baru deh mungkin kamu lihat secara rincinya ya. Sampai ke harganya, sampai ke keterangan shoot. Oke. Nah, kamu lihat teks ini misalnya. Contoh ya, ini beritahu cara preview. Kamu lihat teks ini. Lalu kamu jawab pertanyaan tanpa lihat secara mendetail ya sampai ke keterangannya, description mengenai tiap makanannya. What is the picture about? Ask yourself. So what information can you find in the picture? Jadi informasi apa yang kamu dapatkan? Terus, how does the information help you as a reader? Where do you normally find this kind of picture? Bang ya. Jadi kamu coba aja mempertanyakan pada diri sendiri, misalnya pertanyaan ini, mengenai gambar ini. Kalau kamu bisa menjawab semuanya, berarti kamu sudah dapat mempreview sebuah teks ya. Nah, kalau berikan note ini dibaca ya, misalnya sini kan berikan note. When you find a type of similar the menu, you can preview by focusing on the name of restaurant, the type of menu they sell, the list of food and drink, the price, and other related information that are directly found or seen in the menu. Pasti pertama judulnya kan, makanannya apa aja, list makanannya apa aja, baru harga. Nah, kamu bagaimana nih untuk preview teks ini? Kamu pertama lihat teks, oke? And then nanya juga ada juga previewing strategi dari teks ini. Ini sambil dari artikel ini ya. Kamu melihat teks ini, apa yang kamu lakukan untuk melakukan preview? Oh, pasti kamu lihat judulnya kan? Lihat gambarnya juga pasti sesuai dengan judulnya. Terus mungkin kamu memperhatikan setiap ujaran yang diucapkan di sini. Atau kamu melihat apa lagi? Kalimat pertama dalam teks ini, dalam artikel ini. Bagaimana kamu mempreview teks tersebut? Informasi apa yang kamu bisa dapatkan saat mempreview? Setelah preview, kamu bisa menulis prediction nggak tentang teks tersebut. Terus bisa kamu jawab ini aja, ini boleh kamu jawab. Terus intinya apa? Ini kan berkaitan dengan teks. Kalau kamu sudah preview, kamu harusnya sudah tahu tanpa melihat teks ini lagi ya. Kamu preview baca secara cepat, secara singkat atau get the general idea. Coba jawab. Lalu di sini juga kamu bisa sampaikan juga ya. What do you think that your prediction is relatively close to the content of the text? Kira prediksi kamu mengenai teks itu apa? Ini belum dibaca per kalimat ya, per kata dalam teks tersebut ya. Dan ini masih preview. Bisa dijawab. Terus boleh kamu kasih summary dari teks itu. Misalnya intinya teksnya menjelaskan tentang apa. Dan baca lagi di sini ada note description. When you find a type of text without subheadings, you can preview by looking at the picture accompanying the text, reading the first sentence, then go to the middle part and read the last sentence. Coba kamu pakai cara ini. Misalnya nggak ada subheadings. Saya langsung teks semua ya, tidak ada judul tambahan di setiap paragrafnya. Boleh kamu lakukan seperti itu untuk review the text. Nah, setelah kamu belajar preview, di sini Miss berikan tips juga. Pertama, jangan terlalu habiskan banyak waktu ya untuk preview. Kan previewing itu should be quick activity to do before you start to really read any articles. Terus kamu usahakan be flexible during the preview. You don't need to do all suggestion step. Walaupun kamu tidak harus melakukan semua step yang Miss berikan ya, setiap teks yang Miss tulis.
do your own preview juga boleh. Jadi kamu bagaimana sih dalam melihat teks, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pahami dalam teks itu. Kalau kamu bisa menjawab, itu kamu juga sudah melakukan previewing. Bisa? Kamu bisa lihat judulnya, kalau ada subheading, atau kalau tidak ada subheading, boleh baca kalimat pertamanya. Seperti itu. Review based on your reading needs and your reading purpose. Supaya kan tidak spend too much time ya. Apalagi misalnya kamu lagi buru-buru mencari buku misalnya. Atau apa. Ya kalau pakai teknik review ini juga bisa. Cuman menyarankan tetap baca juga kalimatnya setidaknya setiap kalimat pertama. Setiap paragraph you read. Okay? Preview strategy is only done when you have enough reading time. It's done when you are trying to choose your reading text for pleasure or for assignments. Ya, kalau dalam TOEFL test ini kurang dibutuhkan juga ya, karena kalian harus paham semua kan. Ini kan kalian hanya preview, membaca sekilas ibaratnya. Okay? And kamu bisa juga sini review apa yang kamu dapat saat reviewing sesuatu teks ya. Ini juga boleh, kamu bisa baca, kan pasti ada kata yang kamu belum tahu artinya atau apa. Boleh tulis ya, terserah mau tulis di mana, bisa kamu tulis di kertas atau bagaimana. Jadi ini juga untuk menambah kosakata. Karena penting banget kalian untuk membaca itu tahu kosakatanya, biar paham juga kan. Bisa kamu dari judulnya aja kamu nggak tahu salah satu kata artinya itu apa, itu sulit juga. Jadi kamu nggak dapat konteksnya nanti. Jadi usahakan kamu memperkaya kosakata kamu juga. Okay? Jadi memang reading ini sangat dibutuhkan ya strateginya bagaimana kamu bisa memahami sebuah teks. Itu aja yang bisa dijelaskan dari review. Coba kerjakan dan soal yang diberikan quiz dan juga form juga. Bila masih belum paham juga, silakan bertanya. Next week kita fokus on writing. Oke, nanti setelah writing kita masuk ke dari reading ada urutan ya. Tadi saya katakan previewing, terus nanti selanjutnya ada skimming, ada scanning. Oke, thank you kelas.